Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Ramadhani dengan NIM 192531652. Saya merupakan siswi semester 6 jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus penyakit anemia dengan menggunakan metode swab. Baik, sebelum saya menjelaskan studi kasusnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit anemia. Penyakit anemia merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. Anemia sebagai keadaan bahwa level hemoglobin rendah karena kondisi patologis. Defisiensi Fe merupakan salah satu penyebab anemia, tetapi bukanlah satu-satunya penyebab anemia. Anemia adalah berkurangnya kadar eritrosit atau sel darah merah dan kadar hemoglobin atau Hb dalam setiap milimeter kubik darah dalam tubuh manusia. Hampir semua gangguan pada sistem peredaran darah disertai dengan anemia yang ditandai dengan warna kepucatan pada tubuh, penurunan kerja fisik, dan penurunan daya tahan tubuh. Penyebab anemia bermacam-macam, diantaranya adalah anemia defisiensi zat besi. Lanjut, menurut Sekirman, anemia gizi besi adalah suatu keadaan penurunan cadangan besi dalam hati, sehingga jumlah hemoglobin darah menurun di bawah normal. Sebelum terjadinya anemia gizi besi, diawali lebih dahulu dengan keadaan kurang gizi besi. Apabila cadangan besi dalam hati menurun, tetapi belum parah, dan jumlah hemoglobin masih normal, maka seseorang dikatakan mengalami kurang gizi saja, atau tidak disertai anemia gizi besi. Keadaan kurang gizi besi yang berlanjut dan semakin parah akan mengakibatkan anemia gizi besi. Tubuh tidak akan lagi mempunyai cukup zat besi untuk membentuk hemoglobin yang diperlukan dalam sel-sel darah yang baru. Selanjutnya, penjelasan mengenai studi kasus penyakit anemia. Seorang pasien berinisial SY berumur 42 tahun dengan jenis kelamin laki-laki datang memeriksakan dirinya di UGD RSU. Pasien mengeluh lemas sejak 1 bulan yang lalu, dan lemas itu dirasakan di seluruh tubuhnya. Lemas dikatakan membaik bila pasien beristirahat dan memberat bila pasien beraktivitas. Pasien juga mengeluh pusing. Pusing pasien semakin memberat dalam 2 hari ini sebelum memeriksakan dirinya di UGD RSU. Pasien juga mengatakan nyeri perut sejak 2 minggu yang lalu. Nyeri perut dirasakan hilang timbul seperti ditusuk-tusuk di daerah bawah dan disertai dengan nyeri saat bak. Pasien juga demam menggigil sejak 1 minggu yang lalu. Suhu saat demam 38,5 derajat di malam hari. Buang air besar cair sejak 3 hari yang lalu dengan frekuensi 4-5 kali per hari. Pasien juga kehilangan berat badan sebanyak 4 kg dan nafsu makan menurun. Pasien mengkonsumsi obat paracetamol 500 mg 3 kali 1, namun tidak kunjung membaik. Riwayat keluarga tidak ada yang menderita penyakit tersebut. Riwayat sosial, pasien seorang satpam, tidak merokok, dan minum minuman beralkohol. Tekanan darah pada pasien 110/70 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, respirator rate 20 kali per menit, suhu badan 30 derajat. Keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis. Subjeknya identitas penderita, nama SY, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluhan utama lemas, keluhan sekarang, lemas, pusing, nyeri perut, nyeri saat buang air besar, demam, penurunan berat badan,
buang air besar cair. Riwayat pengobatan paracetamol 500 mg 3x1. Riwayat keluarga tidak ada. Riwayat sosial seorang sapam, tidak merokok dan minum alkohol. Lanjut, objek. Tanda-tanda vital. Keadaan umum, tampak sakit sedang, kesadaran, kompos mentis, tekanan darah 110/70 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, respirator rate 20 kali per menit, suhu badan 38,3 derajat Celcius, tinggi badan 175 cm, berat badan 68 kg, body massa index 19,6 kg per massa. Pemeriksaan penunjang PBC 12,40 10⁻³ mikro per liter dalam kurung tinggi, NE 9,95 10⁻³ mikro per liter dalam kurung tinggi, LYM 1,33 10⁻³ mikro per liter dalam kurung rendah, BA 0,13 10⁻³ mikro per liter dalam kurung tinggi, RBC 4,24 10⁻³ mikro per liter dalam kurung rendah, HGB 7,26 gram per desiliter dalam kurung rendah, HCT 25,55% dalam kurung rendah, MCV 17,12 pikogram dalam kurung rendah, MCHC 28,42 gram per desiliter dalam kurung rendah, PLT 454,10 10⁻³ mikro per liter dalam kurung tinggi. Lanjut, asesmen. Meliputi ada obat, cara kerja obat, DRP, rekomendasi, dan monitoring. Obat pertama yaitu NaCl 0,9%. Cara kerjanya, infus ini digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit pada dehidrasi. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan, monitoringnya, efek sampingnya yaitu detak jantung cepat, gatal-gatal, dan demam. Obat kedua yaitu ferosulfat 3x1 200 mg. Cara kerjanya, suplemen zat besi yang digunakan untuk mengatasi anemia akibat kekurangan zat besi dalam darah. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan, monitornya, efek sampingnya sembelit, diare, mual, dan muntah. Obat ketiga, levofloxacin 1 kali 500 mg. Cara kerjanya, menghambat enzim yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan, monitoringnya, efek sampingnya yaitu gangguan pencernaan dan sakit kepala. Obat keempat, paracetamol 3x1 500 mg. Cara kerjanya, pusat pengaturan suhu yang ada di otak untuk penurunan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. DRP-nya tidak ada, rekomendasinya diberikan, monitoringnya, efek samping sakit kepala, mual, muntah, dan sulit tidur. Obat kelima yaitu vitamin C 3x1 100 mg. Cara kerjanya, menyumbang elektron untuk mencegah senyawa lain yang sedang teroksidasi dan memulung anion superoksida, radikal hidroksil, dan lipid hidroperoksida. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan, monitornya, efek sampingnya yaitu mual muntah.
Lanjut, planning, diagnosa kerja. Yang pertama, anemia sedang. Yang kedua, suspek inflamator, bowel disease, DD malignancy. Yang ketiga, Ops febris, hari ke-8 typhoid. Planning kedua, terapi. NaCl 0,9%, 20 tetes per menit. Diet 1500 kalori. Ferrosulfat 3 kali 20 mg per oral. Levofloxacin 1 kali 500 mg per oral. Paracetamol 3 kali 500 mg per oral. Vitamin C 3 kali 100 mg per oral. Planning ketiga, rencana diagnosis. Yang pertama, kolonoskopi dan darah lengkap 24 jam. Planning keempat, monitoring. Ada 2, yaitu keluhan dan vital sign. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai penyakit anemia dan studi kasus penyakit anemia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.